Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu san jami' awali songo Husan Mbah Khadir Bangkalan Madura, Mbah Simasari Jombang, Ya Samsul Arifin Situbondo, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Seraga, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, wa jami wa ila ruh Mbah Habib Saleh Tanggul, Kiai Ahmad Siddiq Jember, semua ulama-ulama yang ada di Jawa Timur semuanya. Wa na khususan ila ruh Mbah Kiai Maimun Zubair, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maksum, Mbah Ali Maksum Rembang. Wa na khususan ila ruh Kiai Arwan, Kiai Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Sal Mahfud, Mbah Abdullah Salam, Mbah Madun Pondoan, wa Husan Syekh Asyabdil Rifai, semua guru-guru yang ada di Pati, Kiai Arwani Kudus, Kiai Turehan, Kiai Sa'roni Ahmadi, Mbah Yai Ahmad Fatoni, Abi Jasman Sa'roni, Husan Ilaro, Syekh Jumadil Kubro, Mbah Soleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, Syekh Nawawi Banten, semua kiai-kiai yang ada di Banten, Cirebon dan sekitarnya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini berhubung kita punya tebel, jadi yang ngaji memang harus intensif, ngerti? Kalian waktunya dijaga, istirahatnya diatur, mainnya dikurangi, ngerti maksudnya? Nah, kalau pengen sehat, ya emang harus begitu. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang yang terakhir, ciri-ciri isim wa hurufil khafdi, dan dengan huruf-huruf khafat. Maksudnya wa hurufil khafdi itu diatofkan ke lafaz yang sebelumnya bil isnadi ilai. Kalau ditakdirkan ay wa yu'raful ismu aidan bidukhuli harfin min hurufil khafdi alaihi. Ay wa yu'rafu, dan tegasnya bisa diketahui, bisa dikenal apa al-ismu isim aidon khali juga, maksudnya khali juga sebagaimana yang sebelumnya. Nah, sebelum huruf khafat kemarin kemasukan apa? Al, kan gitu, bidukhulil alifi walami, dengan kemasukan huruf al. Nah, aidon khali juga sebagaimana isim bisa kemasukan al, itu maksudnya aidon. Masalahnya aidon kalau terjemahan bebas kan aidon khali juga, kan gitu ya. Nah, juganya itu kemana ya? Ke lafaz sebelumnya. Itu kalian harus belajar menyeploskan, karena tidak sedikit santri yang bisa menarkib aidon, tapi begitu dikejar aidon, maksudnya aidon bagaimana? Ya juga, Pak. Lah juganya juga macam mana? Juga atau sama seperti yang sebelumnya, yaitu bidukhulil alifi walam. Nyambung nih. Nah, itu paham ngajinya gitu loh maksudnya. Bidukhuli harfin, dengan kemasukan satu huruf. Makanya itu harfin min hurufil khafdi, dari huruf-huruf khafat, alaihi masuk, dukhul alaihi atas isim. Masuknya tadi dukhuli harfin tadi itu ta'aluknya dua, alaihi sama min. Min awalihi, dari awalnya isim, maksudnya sebelumnya. Sebelum isim kemasukan huruf khafat.
bukan setelah isim, gitu maksudnya. Min awwalihi nahwu minal baiti ilal masjidi, seperti contoh minal baiti ilal masjidi. Maknanya minal baiti dari rumah, umpamanya zahaba Zaidun minal baiti ilal masjidi, Zaid pergi dari rumah ke masjid. Nah itu yang menjadi contoh min, asalnya al baiti, al bait, kemasukan min menjadi minal baiti. Kadang-kadang minal, kadang-kadang minil, nggak ada minul, ngerti? Nah, itu maksudnya ilal masjidi, ke masjid. Itu contoh isim, al bait dan ilal masjid itu isim. Ada yang ditakwil isim, wa nahwu ajibtu min an kumta. Nah ini perhatikan, latihan kalian. Dan seumpama contoh ajibtu min an kumta, ajibtu heran, gawok kalau bahasa Jawanya. Siapa saya? Min an kumta, dari bahwa berdiri siapa kamu. Nah itu min an kumta, itu min masuk kepada an dan kumta. Nanti ada keterangannya. Fa inna kumta, awas, fa an kumta gitu, aerofikayak itu. Fa'an kumta, maka bermula lafat an kumta. Wa ingkana, dan sekalipun ada apa lafat in kumta, fi dzahiri, di dalam dzahirnya ada itu, laisa, itu tidak ada apa lafat an kumta, tidak ada itu bismin, itu berupa isim. Lakinnahu, tetapinya lafat an kumta, fit takdiri, dalam kira-kiranya, ismun, itu kalimat isim. Lu kok bisa? Li annahu, karena sesungguhnya lafat an kumta fi makna qiyamika, itu semakna dengan lafat qiyamika. Nah, perhatikan. Nanti baru dilanjut sedikit-sedikit. Cuman kacamata burem. Kok burem mulu sih? Harus direndam pakai air sabun kali. Perhatikan, ini musonib menaikkan level, menaikkan kelas kita. Kalau kemarin-kemarin kan kalian tahunya hanya isim biasa, ya kan? Kalau contoh di situ, ini ciri isim yang ke ono yang udah, ini selanjutnya sekarang keempat, kan gitu. Kemasukan huruf dukhulu apa hurufil khafdhi, kemasukan al aja lu. Al mau udah kemarin lu, no alnya no kepet ya, gak mandi ya gak? Ini ciri isim yang keempat apa kelima? Keempat. Contohnya udah perhatikan, udah sini aja nggak apa-apa dah. Kalau musonif membuat contoh minal baiti ilal masjidi. Tuh, kalian nulis, belajar nulis yang cakep, Ramli, ngerti? Jangan tulisan kayak ceker bebek. Ini min, berhubung asalnya min disukun, berhubung bertemu dengan al, akhirnya diharokatin fathah minal. Ngerti? Itu kalau di sininya al. Umpamanya lafaz sesudahnya min, itu ibnun, itu bukan dibaca mina tapi mini. Mini benika umpamanya. Nih, ini pembanding nih. Umpamanya ini ibnika, ibnuka asalnya, atau ibnuki terserah, dikasih huruf min, nunnya bukan dibaca fathah tapi dibaca kasroh. Mini benika, nggak ada dibaca minab nika tapi mini benika. Ngerti maksudnya? Itu munasabah.
Tapi kalau minun nggak ada, kan tadi udah kasih tahu. Nah, ini lafadz al-baiti dan al-masjidi disebut isim. Kenapa? Pertama ada alnya, kedua kemasukan huruf min. Ini ila. Ila dan min itu adalah huruf jer. Jelas? Nah, ini udah jelas isim. Kadang-kadang huruf khofat itu mengkhofatkan nggak isim murni, tapi isim yang terambil dari fiil dan an. Contohnya, nah itu tadi dikasih contoh. Ajib tuh, diperhatikan ini latihan. Saya heran. Min an kumta. Nih an kumta dijerkan oleh huruf jer min. Ini kan an disebut huruf harfun nasbin, huruf yang menasobkan, ngerti? Kumta itu fi'il madhi, nyambung. Jumlahnya min an kumta, walaupun nampaknya fi'il, tapi min an kumta ditakwil menjadi isim berupa ini latihan mentakwil. Ini yang sulit. Koma, maka tadi barusan nasrib kalian. Fa'ala yafulu fa'lan, tadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kalau koma yakumu, kiaman bukan kauman. Ngerti? Kiam, tulis kiam. Karena ini berupa tak. Tak itu dhamir yang berupa fa'il atau naibul fa'il. Itu kalau lafadz sebelumnya isim, berarti kan ini sulit. Karena ini asalnya koma bertemu dengan ta menjadi ta. Kumta asalnya kowamta, kan baru udah dibahas. Ingat. Nah, berhubung kiam sudah berupa isim, kan masdar koma yakumu kiaman, maka kata sambungnya masdar juga harus isim. Yang tadinya ta dirubah menjadi ka. Nah, ankumta walaupun kenampaknya fi'il, namun dia dalam pentakdiran isim. Ajibtu min ankumta, kalau ditakwil ajibtu min qiyamika. Nyambung. Nah, di situ yang dimaksud wa nahu ajibtu min ankumta fa ankumta wa in kana fi dzahiri laisa bismin lakinnau fit takdiri ismun li'annahu fi makna qiyamika. Paham ya? Loh, ini perhatikan. Dia lanjut, wa inna mahtusat. Ini nyalain Panjul. Wa inna mahtusat, dan bahwasanya dikhususkan. Wa inna mahtusat, dan bahwasanya dispesifikasikan. Emang gue nggak bisa bahasa keren apa? Wa inna mahtusat, dan bahwasanya dikhususkan, dispesifikasikan. Apa huruful khafdhi, huruf-huruf khafat, dikhususkan bil ismi dengan isim. Li'anna, karena sungguhnya huruful khafdhi wudhi'at, itu didesain, diletakkan apa huruful khafdhi litajurra ilal asma'i ma'aniyal fi'li. Litajurra, supaya menarik. Ini jarro ya, juru jarron, bisa diartikan mengejirkan, tapi juga kalau makna dasar, makna awalnya supaya menarik, membawa itu loh. Ngerti menarik kan ya? Ditarik itu. Yang tadinya enggak. Ini besi umpamanya.
Kalau lu lagi bangun, ini besi. Akan bisa ditarik, nariknya kan kalau besi dilelas atau diikat pakai kawat. Ngerti maksudnya? Nah, begitu juga antara, nah itu udah terusin dulu aja, antara isim dengan fi'il. Litajurra, supaya menarik. Menarik maksudnya mengajak, menempelkan huruful khafdi, maka menjadi perekat, menjadi penyambung. Itu maksudnya. Ilal asma'i, kepada isim-isim, ma'aniyal fi'li, ma'aniyal af'ali, pada makna-makna fi'il. Allati, yaitu af'al, la tata'adda, yang tidak muta'addi apa af'al, binafsiha, dengan dirinya af'al. Famtana'a an tadkhula illa alal ismi ba'da maji'i fi'lin lafdhan. Famtana'a, maka tercegah apa an tadkhula, bahwasanya masuk apa huruf khafat, illa alal ismi, kecuali atas fi'il, ba'da maji'i fi'lin, setelah didatangkan fi'il. Apa namanya, muta'addinya tadi lafdzon, apanya lafadznya, maksudnya lafadznya wujud nyata. Nahwu marartu bizaidin, seperti contoh marartu bizaidin, berjalan siapa saya. Ini awas, kalimat marro bertemu dengan tak menjadi marartu, berjalan siapa saya, itu kalimat lazim. Maksudnya lazim ya berjalan, beda kan. Umpamanya kalimat ini, berarti kan ini sulit. Jalasa termasuk marro. Marro ini asalnya maroro, ngerti? Dengan akala. Ini berarti kan ini dua kalimat. Ini akala, umpamanya akala Zaidun, kan bisa langsung ke kemarin udah saya jelaskan, kan bisa langsung ke ini, umpamanya aruzan, nasi. Fi'il, fa'il, maaf, ini namanya fi'ilnya muta'addi. Apa muta'addi? Ngembet. Fi'il, fa'il ngembet ke maaf. Nah, kalau jalasa duduk, nggak ada kalimat bahasa Arab jalasa Zaidun al kursiya, nggak ada. Nah, ini jalasa Zaidun itu pasti dikasih kata sambung ala al kursi. Ngerti? Nggak bisa langsung jalasa Zaidun al kursiya, nggak ada kali huruf ala, nggak mungkin. Ini namanya lazim fiilnya. Beda muta'addi dengan lazim. Nyambung nih. Tuh, begitu juga marra Zaidun bibakrin. Ini pasti ada huruf jernya, yaitu bi. Karena marra Zaidun. Nah, di sini diperhatikan. Kenapa huruf jer khusus masuk ke isim? Di antaranya adalah untuk menyambungkan. Lo ngerti? Untuk menyambungkan makna fi'il kepada isim. Marro berjalan, itu kan berarti perbuatan. Perhatikan, berarti fi'il. Begitu marro Zaidun, Zaid berjalan. Nah, ingin disambungkan papasan Zaid berjalan, itu pas jalan papasan bertemu dengan bakar. Itu loh harus dikasih huruf jerba. Ngerti maksudnya? Untuk menyambungkan kalimat bakrun kepada marro, itu harus diikat dengan huruf bi. Jelas? Sama aja jalasa Zaidun
alal kursi. Al kursi isim. Untuk menempel menyambung kepada jalasa itu harus ada perekat. Perekatnya adalah huruf a, ala. Nyambung? Itu alasannya yang dimaksud. Wa inna mahtusat huruful khafdhi bil ismi li'annaha wudhi'at litajurra ilal asma'i ma'aniyal af'al allati la tata'adda binafsiha. Yang simpelnya huruf jar didatangkan untuk isim supaya menjadi perekat. Maka dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Kalau dalam bahasa Inggris namanya to be. Ya, perekat antara isim dengan fi'il yang fi'ilnya lazim. Maksudnya lazim, tidak bisa langsung ke maf'ul. Paham? Nah, itu yang nyata. Ada yang enggak nyata, enggak lafdzon. Berarti takdiron au takdiron. Atau dalam kira-kiranya nahwu bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u. Kalian mau makan. Mau makan enggak pada? Mau, ya sabar. Udah pokoknya ntar ada nasi aja. Sebelum maghrib, lu lapar emang? Ada bohong. Lu lapar enggak? Lapar enggak? Kalau emang ngomong enggak, ntar jangan kasih beri. Lu lapar apa enggak? Gue nanya sama lu, lapar apa enggak? Ya udah ntar jangan kasih. Ingat-ingat ya, semuanya saksiin. Enggak dikasih. Pokok lapar. Nah gitu. Ntar lu 5 enggak apa-apa. Iya 5 besek. Adik lapar enggak? Udah sini no, pelengak lu. Tuh, duit. Ntar malam buat lu. Duit habis. Lu beli nyetak apa duit? Ya sepakat ya. Nanti nggak dikasih. Nangis biarin. Pengen lihat nangisnya kayak apa ya kak? Ntar suruh duduk di situ. Ingat-ingat itu. Ntar ingat ya. Oke. Kalau orang mau makan bismillah apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu seolah-olah akaltu atau akulu bismillahirrahmanirrahim. Mau minum. Kalau minum tangan kanan. Lo ngerti? Makan juga tangan kanan. Baca bismillahirrahmanirrahim. Walaupun enggak saya omongkan asrobu atau saribtu bismillahirrahmanirrahim, itu udah otomatis. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Segar. Tuh. Ngerti maksudnya? Nah, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu kan ada huruf jar ba. Itu berhubungan. Ini saya tulis sini aja. Gak apa-apa diulangi walaupun berkali-kali udah diulangi. Bismillahirrahmanirrahim mamanya ya. Wah nggak muat lagi. Ini ada huruf jar ba. Kemana hubungannya huruf ismi isim, ya kan? Nah, hubungannya kepada lafadz abtadi'u. Tapi lafadz abtadi'unya disembunyikan, nggak kelihatan. Kalau ditulis, ditakdirkan, dinyatakan, ya bunyinya abtadi'u. Semua apapun. Perkara yang baik kan kemarin udah dibahas dalam awal kitab. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa azdam fahuwa abtar. Setiap amal baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka amalan tadi terputus. Aqta, azdam itu lepra. Kalau orang kulit kena lepra itu penyakit kulit yang kusta itu enggak tersembuhkan, sulit disembuhin. Ngerti? Nah, hubungan diperhatikan ini cara kenapa sih kok isim itu cirinya dikasih huruf jar?
huruf jar yang macam-macam. Ada bi, ada ala dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk merekatkan isim itu kata benda, kata benda disambungkan kepada fiil kata kerja, khusus fiil yang lazim. Maksudnya lazim hanya fiil dan fa'il, nggak bisa nyambung ke maf'ul. Oke, itu maksudnya. Udah titik, jam berapa? Udah lanjut lah, masa dikit banget. Udah titik nih pembahasan bab ciri-ciri isim atau kata benda udah selesai. Kemarin ciri pertamanya apa? Musnad ilaih. Ini kan ada isnad ilaih. Yang kedua dibaca khafat bil khafdi. Yang ketiga kemasukan. Masukan mah di depan. Lu kali kerasukan ngajinya telat mulu ya gak? Bertemu dengan tanwin atau ditanwini. Yang ketiga kemarin kemasukan alif dan lam atau al maksudnya al itu bukan alono mah ora jelas ya gak? Jelas. Yang kelima kemasukan huruf khafat yang barusan dibahas. Nah, kalau ciri isim di sini ada 5 dari jumlah semuanya ada. Kemarin berapa? Berapa no? Berapa? 40. Wah, lu mabuk lu ya. Lah ya enggak? Cuman disebutnya cuman 5. Nah, sekarang fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Wal fi'lu dan bermula fi'il. Yu'rafu itu diketahui apa fi'il. Ai itu kalian apa? Mem ya? Salah. Ayo dibenerin kitabnya. Saya sama. Saya juga mem salah. Dari situ harus berani kritis. Ini rapuh sudah kelar ini. Nih diperhatikan. Kan kronologinya begitu. Maksud kalian salah latih untuk kritis. Wal fi'lu yu'rafu. Ini kan dalam kurung. Yu'rafu. Terus ditafsiri ai. Begitu bukan tulisan kalian. Ini salah. Kok berani salah mengatakan? Saya tegas berani mengatakan itu salah nulis. Karena menafsiri fi'il. La yu'rafu kan fi'il. Lah kenapa ini mumayazun? Artinya ini mim yang pertama bukan mim, harusnya iya. La yu'rafu kan fi'il mudhari'. Ini nyambung nih. Supaya kalian latihan kritis ketika membaca kitab dan ada salah cetak, itu harus bisa meluruskan. Loh. Ini tulisannya seperti ini. Yang benar adalah cepet banget kering. Yumayyazu. Ini ya yang benar. Yumayyazu. Ini menafsiri nih. Ai kan huruf tafsir. Nafsiri fi'il ya dengan fi'il. Masa nafsiri yu'rafu mumayazun kan berarti isim. Nah ini yang nulis belum ngopi. Bukan musonif salah, enggak. Yang nulis di percetakan. Ini percetakan apa ini? Ya udah pokoknya percetakan itulah. Kalian ada yang ya enggak? Kalau ada yang ya, maka kalau bisa beli kitab itu ya ada yang variasi. Ada yang percetakan lain, nah itu baru bener. Ntar tanya juga sama Usop. Oke nyambung ya? Nah itu belajar kritis. Bukan kita menyalahkan kitab, bukan. Tapi
yang nulis di percetakan kitab itu salah gitu loh. Maknanya yu'rafu ay yumayyazu. Udah kalian ganti belum? Diganti, tulis di luar. Nih cara mengkritisnya begini. Taruh di luar, kasih tanda begini umpamanya. Taruh di luar. Qauluhu. Kalau belajar bahasa Arab, qauluhu mumayyazun as-shawab yumayyazu li'annahu tafsiru yu'rafu. Oh, kalian harus belajar begitu nulis. Itu mentakrir kitab, mengkritisi kitab. Ada latihan. Kalau nggak begitu lah nggak bisa kalian. Tuh, gitu maksudnya. Yumayyazu dibedakan an kismaihi. Itu kok sama kebanyakan ya yang pertama nggak ada. Masa an kosimaihi, an kismaihi. Nah, ketahuan nih. Harusnya iya yang ada kismaihi itu ada pada yumayyazu. Nyambung? Ngerti? Nah, iyanya itu malah ditaruh di setelah sin. Nah, ini baru ketahuan. Mungkin kecepatan ketika ngetik. Ngerti? Oh. An kismaihi dari dua bagiannya isim, dari dua kelompoknya fi'il. Dua kelompoknya fi'il apa? Kan kalimat tiga, isim, fi'il, huruf. Fi'il bisa dibedakan dari dua kelompoknya yang lain, yaitu isim dan huruf. Enggak nyambung sih. Ngerti no? Lah iyalah, dua bagiannya fi'il ya berarti dua temannya fi'il ya isim dan huruf. Yu'rafu atau yumayyazu bi alamatin dengan alamat-alamat katsiratin yang banyak. Zakaro yang telah menyebutkan siapa al-musannifu musannif tabaan karena mengikuti li aslihi terhadap kitab asalnya musannif, yaitu kitab Jurumiyah, minha dari alamat-alamat menyebutkan salasan pada tiga. Zakarol musannifu salasan pada tiga ciri. Walaisa dan tidaklah ada fil salasi itu di dalam tiga al-madhkurat yang disebutkan apa yang laisa ma ciri. Wa yang bermula ma itu alamatan sebagai tanda. Alamatun walaisa fil salasi al-madhkurati ma huwa alamatun. Ya bener lah. Itu alamat li fi'lil amri terhadap fi'il amr. Jarian karena memberlakukan ala tariqatil kufiyina atas sistem, atas tariqah, atas cara ulama-ulama Kufah min annal fi'la dari sesungguhnya fi'il kismani itu terbagi dua, madhin yaitu fi'il madhi wa mudhari'un dan fi'il mudhari'. Wa annal amro dan sesungguhnya fi'il amar dakhilun itu masuk, itu perkara yang masuk, fi'il yang masuk fil mudhari ay dalam fi'il mudhari. Li'annahu karena sesungguhnya fi'il amar muqtati'un itu terambil minhu dari mudhari. Bidalili annahu dengan dalil sesungguhnya amar itu yubna dimabnikan apa fi'il amar alama atas tanda i'rab yu'rabu yang di'rabi bihi dengan ma. Apa mudhari'uhu fi'il mudhari'nya amar. Udah titik. Maksudnya begini, gampang itu. Tapi ini gampang sulit. Sembarangan lu ngomong gampang kalau udah paham, ya kan? Fi'il itu bisa diketahui dengan beberapa alamat. Alamatnya banyak.
Cuma disebutkan sama musannif di sini cuma 3. Nyambung, qad, sin dan saufa dan tak taknis. Ya kan? Sin saufa dianggap sama. Dan tak taknis sakinah. Qad, sin, saufa, tak taknis sakinah. Itu hanya ciri fi'il madhi dan mudhari'. Enggak ada ciri fi'il amar. Nyambung maksudnya? Artinya musannif menyebutkan 3 alamat fi'il, dan 3 alamat fi'il ini sama sekali tidak ada yang menyebutkan ciri fi'il amar, karena musannif mengikuti pedoman kitab asal. Lo kok ngikutin pedoman kitab asal? Dalam ketentuan hukum asal, menurut ulama-ulama Kufah, fi'il hanya terbagi 2. Pertama fi'il madhi, kedua fi'il mudhari'. Nah itu yang dimaksud dzakarul musannifu tabaan li aslihi minha salasan walaysa fi salasil madhkurati ma huwa alamatun walaysa fi ma huwa alamatun li fi'lil amri jariyan ala tariqatil kufiyyin. Ngerti maksudnya? Qad, sin, saufa, tak ta'nis sakinah itu tidak satu pun yang menjadi ciri fi'il amar. Artinya musannif mengikuti kitab asal, yaitu kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah mengekor kepada pendapat ulama-ulama Kufah bahwasanya fi'il memang cuma 2. Kalau kita kan udah dari awal udah dikasih tahu fi'il ada 3. Madhi, mudhari' dan amar. Nah, ulama-ulama Kufah enggak. Kenapa enggak dimasukkan fi'il amar? Karena fi'il amar itu penggalan, sempalan dari fi'il mudhari'. Buktinya mabninya fi'il amar itu sama dengan jazmnya fi'il mudhari'. Umpamanya fi'il mudhari' nasara yansuru. Kan yansuru. Kalau yansuru dibaca jazm apa? Lam yansur. Ya kan? Fi'il amarnya apa? Unsur. Ya enggak? Bab kedua doroba yadribu. Yadribu kalau dikasih lam yadrib. Fi'il amarnya apa? Idrib. Roma yarmi. Kalau dikasih lam yarmi. Fi'il amarnya irmi. Nah itu alasannya ulama-ulama Kufah. Lah biarin aja loh orang mereka yang beda pendapat, lah mereka yang punya bahasa. Lah kita mah tinggal menikmati, tinggal mengikuti. Tuh maksudnya. Diketahui bikot dengan kot. Wah, maknanya kot macam-macam, nggak bisa langsung divonis satu. Wahia dan bermula kot. Alamatun mustarikatun. Bisa juga dibaca mustarokah. Alamatun itu ciri. Mustarokatun yang disekutukan. Kalau mustarikah yang bersekutu. Maksudnya bersekutu bagaimana? Ta'arrotan dalam suatu ketika. Tadkhulu masuk apa kot. Alal madhi atas fi'il madhi. Kalau kot masuk fi'il madhi. Li'ifadati takribihi. Untuk atau karena memberi faedah kedekatannya fi'il madhi alal minal hali dari hal kenyataan ya zaman sekarang itu maksudnya. Nahwu qad qamat as-sholatu. Kalau dibaca langsung qad qamatis sholah. Qad qamat betul-betul telah berdiri apa as-sholatu sholat. Sholat sudah dilakukan belum? Belum, tapi waktu sholat sangat dekat, sebentar lagi mau dikerjakan tuh maksudnya. Au tahqiqihi atof kepada liifadati takribihi au tahqiqihi atau memberi faedah tahqiqnya fi'il. Nahwu wa na'lamu an qad sadaqtana. Dan mengetahui siapa kami an pada sesungguhnya kejadian qad sadaqta
betul-betul telah membenarkan siapa kamu na pada kami. Dah, segitu dulu. Ciri fi'il yang pertama adalah kemasukan qad. Ini kemasukan. Namanya kemasukan sebelumnya. Jelas? Kemasukan huruf qad. Qad ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada fi'il mudhari'. Kalau qad masuk pada fi'il madhi, menunjukkan li'ifadati takribihi minal hal, memberi faedah dekatnya perbuatan dari hal, maksud dari fakta perbuatan yang real yang mau dikerjakan. Nah itu contohnya umpamanya qad qomat as-sholatu. Kalau dibaca langsung qad qomatis, ini qad masuk pada koma, asalnya qomat as-sholatu. Muadzin, orang yang adzan kemudian dia qomat, membaca qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Sholat udah dilakukan apa belum? Belum. Nah, tapi kenapa ini kok pakai qad? Itu menandakan qad fungsinya itu li'ifadati takribihi minal hal. Itu tadi yang udah tertulis di kitab. Nanti bawahnya li'ifadati tahqiqihi. Tahqiqihi minal hal. Yaitu na'lamu angkot sodak tanah. Nah, sodak tanah dengan qad qomatis sholat, dua-duanya adalah fi'il madhi, menandakan qad masuk pada fi'il madhi. Nyambung? Yang kedua, watarotan, dan dalam satu ketika alal mudhari'i masuk atas mudhari', li'ifadati tahqiq, untuk memberi faedah tahqiq, kenyataan yang sebenarnya. Nahwu qad ya'lamullah. Nah itu qad ya'lamu, betul-betul itu tahqiq. Maha mengetahui siapa Allah. Awit taklili atau kepada tahqiq, atau menunjukkan makna taklil sedikit. Nahwu innal kadzuba qad yasduku. Innal kadzub, perhatikan itu kadzub, bukan kadzib. Itu sigat mubalaghah. Kadzubun itu goban dari kadzibun. Catat yang baik-baik, ingat yang baik-baik. Tuh. Artinya apa? Kalau kadzib orang yang bohong, tapi kalau kadzub orang yang bohong berulang-ulang kali. Seperti Rauf, mengerti? Sobur, Ghafur, itu wazannya itu wazan faul. Lu ingat emang? Enggak ingat, lupa emang? Fa'alunau mif'alunau fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu fastahiqu malahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili. Nah, al innal kadzuba, sesungguhnya tukang bohong, qad yasduku itu terkadang benar. Itu terkadang itu qad masuk yasduku, disimak kitabnya. Sama qad yasduku itu terkadang benar siapa kadzub. Wa wajhuh tisosiha, dan bermula sisi wajah kekhususannya qad bil af'ali dengan fi'il itu anna hadhil ma'ani, sesungguhnya ini makna, yaitu makna tahqiq, terus makna taklil segala macam, itu mukhtassatun tertentu bil af'ali dengan fi'il. Fala yutasawwaru, maka tidak ditemukan bentuk apa wujudnya hadhil ma'ani fi ghairiha, dalam lainnya af'al. Nah, kan timbul pertanyaan, kenapa qad sin atau qadda yang dibahas dulu? Kenapa qad kok hanya khusus masuk pada fi'il?
Karena makna betul-betul, makna terkadang yang betul-betul tadi dinyatakan tahqiq atau taklil tadi, ada juga maknanya takrib, waktu dikumandangkan dengan waktu kenyataannya nggak jauh, itu namanya takrib. Kan ada 3, takrib, tahqiq sama taklil. Itu hanya ada pada fi'il. Nyambung, itu kata kuncinya. Gitu loh. Jam berapa? Berapa menit, Dul? Apa Ijan nih? 50. Jam berapa sekarang? Udah pada mandi kan? Ah udahlah, perempuan kok biasa pada kepet tuh, udah gak bisa mandi. Maghrib gak kudu jamaah. Gua nggak pilih-pilih. Ntar gua periksa betul-betul supaya kalian menghargai waktu. Nggak ada yang pada seenaknya. Wasini dan sin, wasaufa dan saufa, atof kepada yu'rafu bikot. Wayahtasani dan tertentu apa sin dan saufa bil mudhari dengan fi'il mudhari litalkhisihi karena memurnikan mudhari lil istiqbali untuk zaman istiqbal, masa yang akan datang. Disimak, pegang pulpennya, itu orang ngaji yang benar. Ngaji cengengesan cuawaan, aku udah semangat, udah serius lah. Lalu kok hilang Jan? Nahwu sayakumu seperti lafadz sayakumu. Sayakumu akan berdiri siapa fulan. Nah, akannya pelan, sebentar, waktunya nggak lama. Gitu kalau pakai sin. Wasaufa yakumu, dan akan, akannya agak lama, akan berdiri siapa fulan. Wa inna makhtusso, dan bahwasanya dikhususkan apa sin dan saufa bihi dengan mudhari li'annahuma, karena sesungguhnya sin dan saufa wudi'a itu diletakkan apa sin dan saufa litakhiri makna fi'li, untuk mengakhirkan atau menunda makna fi'il minal hali, dari zaman sekarang, zaman hal, dipindah, ditakhirkan ilal istiqbali, pada zaman yang akan datang. Tuh, sin dan saufa itu khusus masuk pada fi'il mudhari. Enggak ada fi'il madhi kemasukan sin, enggak ada fi'il madhi kemasukan saufa, apalagi fi'il amar. Sin sama saufa itu khusus masuk pada fi'il mudhari, menandakan gitu loh, bahwasannya sin dan saufa memang menekankan takhlisihi lil istiqbal, memurnikan, mengkhususkan mudhari yang kemasukan sin dan saufa, menunjukkan masa yang akan datang. Karena madlulnya mudhari itu kan menunjukkan zaman sekarang atau zaman akan datang. Tapi begitu ada fi'il mudhari, sebelum fi'il mudhari, sebelum huruf mudharah kemasukan sin atau saufa, dipastikan fi'il mudhari tadi menunjukkan zaman lampau, zaman yang akan zaman yang akan datang. Kalau bahasa Arabnya istiqbal atau mustakbal, itu maksudnya. Qala telah berpendapat siapa Al-Faqihiyu, Imam Al-Faqihi, Syekh Ahmad Ar-Ru'aini Al-Faqihi, pengarang kitab Al-Fawaqihul Janniyah, berkatanya begini: wa fi saufa ziyadatu ta'khirin wa tanfisin. Wa fi saufa, dan itu dalam huruf saufa, ziyadatu ta'khirin bermurah nilai plus, tambahan mengakhirkan, wa tanfisin, dan tegasnya
Tanfis ya takhir itu, mengakhirkan. Li'anna kathratal hurufi tadullu ala ziyadatil makna. Kerenan bahasa Jurumiyah. Kalau bahasa Mukhtasar Jidan li'anna kathratal mabna tadullu ala ziyaratil makna. Oh gitu. Li'anna kathratal hurufi, karena sungguhnya banyaknya huruf. Tadullu itu menunjukkan apa? Kathratul huruf ala ziyadatil makna, atas tambahnya makna. Nih perhatikan, menurut Imam Al-Faqihi, saufa itu menekankan, mempunyai nilai plus, menunda. Nundanya agak lamaan. Berarti sin berapa hurufnya? Ya satu cuman sin. Kalau saufa berapa? Nah 3, sin, wawu sama fa. Ngerti gak? Saufa hurufnya banyak. Huruf yang lebih banyak itu menunjukkan banyaknya makna. Maka kalau sin maknanya menunda, mungkin esok, besok, atau seminggu, 2 minggu. Tapi kalau saufa itu bisa setahun, 2 tahun. Jelas? Nah itulah kalla saya lamun. Summa kalla kalla la ta'lamuna, summa kalla saya lamun. Apa itu? Kalla la ta'lam, gimana? Summa kalla saufa ta'lamun, kan saufa ta'lamun. Saufa ta'lamunya kan nanti pada hari kiamat. Lama apa enggak? Lama. Loh, itu saufa. Jauh menunjukkannya. Waqala Ibnu Anaqo, dan telah berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqo, Anaqo'a, walaysa tanfis bisin, katanfis bisaufa. Laisa tidaklah ada apa at-tanfisu, makna tanfis menunda, bisini dengan huruf sin, katanfis itu seperti huruf tanfis menunda, bisaufa dengan saufa. Bal aqalla, bahkan itu lebih sedikit. Khilafan, dengan berbeda pendapat, Ibni Hisamin, terhadap Imam Ibnu Hisam. Itu khilafiyah. Wa ta'it ta'nisis sakinati, dan dengan ta'nis sakinah. Pokoknya mau maghrib nggak apa-apa, ngerti? Kalian pada main-main, ya saya gas, ngerti? Dan diketahui dengan ta'nis, ta'it ta'nis. Tak untuk memuannaskan, itu maksudnya ta'it ta'nisi. Ta'nis dari annasa yu'annisu ta'nisan. Berarti maknanya apa? Memuannaskan. Tak untuk memuannaskan, itu biar tahu. As-sakinati yang dibaca sukun. Wat'an dalam peletakannya. Wahadihi, dan bermula ini ta'ut ta'nis sakinah khossatun, itu tertentu, spesifik, bil madhi dengan fi'il madhi, lidilalatiya, karena menunjukkannya ta'it ta'nis ala ta'nisil fa'ili, atas memuannaskan fa'ilnya. Nahu qomat hindun, telah berdiri siapa Hindun, kan udah jelas kan? Kalau saya jelasin, Hindun fa'il, mudzakkar apa muannas? Muannas, maka koma ditambahin ta'nis sakinah, komats. Nah, tak yang ada dalam komats itu namanya ta'ut ta'nis sakinah. Ta'nisnya dibaca sukun. Nah ini sama ini, komat as-sholatu. Lah kok komati? Ya karena di sini bertemu dengan al itu sukun, ngerti lah? Pokok tuksaru itu ada untuk keterangannya. Dan terkadang dibaca kasroh apa tak, lil tiko isa. Ini bacanya begitu, lil bukan liil. Karena hamzahnya kot wasol. Lil tiko isa kina ini karena bertemunya dengan 2 huruf yang mati. Seperti kalimat dalam surat Yusuf, qalatim ra'atul azizi. Qalat, telah berkata siapa Imro'atul Azizi, istrinya Perdana Menteri Mesir Al-Aziz.
Wah, pesantren Al-Aziz lagi. Ngerti? Wahtaroza bisakinah. Wahtaroza atau wahturiza dan dikeluarkan. Apa bisakinati dengan ta'is sakinah yang mati. Apa yang uhturiza anil mutaharrikati dari tak yang berharokat. Asolatan dengan harokat asli. Fa innaha maka sesungguhnya al mutaharrikah asolatan talhaku itu menjumpai apa al mutaharrikah al asma'a pada isim kako imatin wa fatimata seperti lafadz ko imatin dan Fatimah. Tadi kan katanya apa? Tak ta'nis sakinah. Tak yang dibaca sukun itu mengecualikan tak yang diharokatin. Nih umpamanya as-sholatu. Ini kan tak juga, tapi taknya harokatin. Ini bukan tak tanis sakinah itu maksudnya. Kan tak tanis sakinah, komat taknya dibaca apa? Sukun. Inilah ciri fi'il. Kalau ada taknya nggak disukun tapi diharokatin, itu namanya bukan ciri fi'il karena as-sholatu itu adalah isim. Nyambung? Itu maksudnya. Kudu paham baca kitab mah. Waqat tadkhulu dan terkadang masuk apa ta'ut ta'nisi tak ta'nis sakinah fi ba'dil hurufi dalam sebagian huruf-huruf. Nahu robbat wa sammat walats. Seperti lafaz robbat, sammat dan lats. Wahia dan bermula tak fiha di dalam robbat, sammat dan lats. Limujarrodi ta'nisil lafzi itu semata-mata itu murni memuanaskan lafaz. Sumalati kemudian tak tadkhulu yang masuk apa tak ala lata atas lata. Takunu itu ada apa tak maftuhatan itu dibaca fathah lata. Walati dan bermula tak tadkhulu yang masuk apa allati ala rubba atas lafaz rubba. Wasamma lalu wasamma dan sama ya juzu itu boleh apa fathuha membaca fathah tak wa iskanuha dan membaca sukun tak. Boleh rubat, boleh robbat, boleh sammat, boleh robbata, boleh sammata. Begitu loh. Wahwa wallahu a'lam bishawab. Udah perempuan lo mandi-mandi buruan. Ngerti? Maghrib harus sudah di sini. Sholat berjamaah. Belajar disiplin, jangan cengengesan. Jamaah nggak pernah pada dijaga. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.